Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Anissa Nanda Pertiwi dengan nomor NIM 20343031 dari Prodi Teknik Informatika Non-Kependidikan, jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Nah, di sini dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan membahas tentang CommSky Normal Form atau CNF. Nah, sebelum membahas itu, ada baiknya kita membahas apa sih itu CommSky. Nah, menurut tata bahasa atau grammar, bisa didefinisikan secara normal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan pengelompokan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, secara dari sisi bahasanya sendiri terdiri dari regular yang merupakan tipe ketiga. Mesin automatanya itu FSA meliputi DFA dan NFA. Aturan produksinya yaitu A adalah simbol variabel, dan B merupakan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Nah, yang kedua itu bebas konteks atau tipe kedua, yang merupakan mesin automatanya push down automata. Aturan produksinya itu berupa simbol variabel. Lalu konteks sensitif merupakan tipe 1, mesin automatanya linear bounded automata. Aturan produksinya itu alpha, di mana alpha kecil dari beta. Natural lanjutnya yang merupakan tipe 0. Mesin automatanya itu merupakan mesin Turing. Nah, aturan produksinya tidak ada batasan. Nah, dalam hierarki CommSky sendiri terdapat 4 level bahasa, yaitu level 0 yang merupakan natural language, level 1 yang merupakan konteks sensitif, level 2 yang merupakan bebas konteks, dan level 3 merupakan regular. Dari setiap level tersebut terdapat aturan-aturan produksi yang membatasinya. Yang pertama itu level 0 yang merupakan natural language. Level 0 ini sendiri merupakan bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini. Nah, di mana ada batasan untuk aturan produksinya. Contohnya yaitu A besar, B kecil, C kecil sama dengan A kecil, A kecil. Lalu B besar, C kecil sama dengan A kecil, B besar, A kecil, lalu B besar. Lalu yang ketiga yaitu C besar, A kecil, B besar. Yang dimana A kecil, B besar, A kecil, B besar, dan A kecil. Lalu level 1 yang merupakan konteks sensitif. Nah, panjang string di ruas kiri alpha kurang dari panjang string ruas kanan yaitu beta. Nah, contohnya di mana A besar, B kecil ke A kecil, B besar, A kecil. Lalu C kecil ke D besar sama dengan A kecil, B besar. Lalu D kecil, E besar, D kecil, yaitu F besar, A kecil, B kecil, C besar, lalu A kecil. Nah, untuk level 2-nya sendiri yang merupakan bebas konteks di mana alpha adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabelnya. Contoh dari level 2 ini sendiri yaitu di mana A besar sama dengan A kecil, B besar sama dengan A kecil, B besar, D besar. Lalu C besar sama dengan F besar, G besar, A kecil. Lah, berikutnya level 3 yang merupakan regular. Level 3 ini merupakan batasannya bertambah lagi. Di mana ruas kanan maksimal
memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya, bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi. Tetapi, bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Nah, lalu contohnya itu A besar ke sama dengan A kecil, B besar sama dengan A kecil, B besar. Lalu C besar sama dengan A kecil, dan A kecil, atau sama dengan 5 huruf A kecil. Nah, lalu kita akan membahas apa itu CNF atau Chomsky Normal Form. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form sendiri atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal dari Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas. Tata bahasa bebas yang konteks telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan sigma atau simbol. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas dari konteks tersebut. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Lalu yang kedua, memiliki produksi unit sendiri. Lalu yang ketiga, tidak memiliki produksi simbol. Nah, bentuk normal dari Chomsky atau Chomsky Normal Form atau yang disingkat dengan CNF adalah konteks free grammar atau CFG dengan setiap produksi berbentuk A ke BC atau A besar ke A kecil. Nah, transformasi CFG ke CNF. Transformasi CFG ke CNF sendiri adalah sebagai berikut, di mana A besar ke menuju delta, di mana delta sigma Pn Ft yaitu A yang dengan hasilnya A besar BC besar atau A besar ke A kecil. Ini merupakan transformasi CFG ke CNF. Nah, aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky yaitu ruas kanannya terdapat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan yaitu A besar menuju BC, A besar menuju B kecil, B besar menuju A, C sama dengan BA atau D kecil. Nah, pembentukan normal Chomsky sendiri terdapat beberapa langkah-langkah pembentukannya. Secara umumnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lalu yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan besar dari 1. Lalu lakukanlah penggantian aturan produksi di mana ruas kanannya memuat besar dari 2 simbol variabel. Lalu selanjutnya penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi terbaru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Nah, langkah-langkah pembentukan CNF dari CFG juga terdapat yang sederhananya atau yang disederhanakan. Yang pertama yaitu hasil produksi yang sudah sesuai aturan CNF tidak perlu diubah atau dihilangkan. Lalu yang kedua,
Jika terdapat hasil produksi yang terdiri dari lebih dari satu terminal, maka terminal tersebut harus diganti ke dalam bentuk variabel. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari 2 variabel, maka 2 variabel paling belakang harus digantikan lagi menjadi satu variabel. Lalu pergantian-pergantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sudah memenuhi aturan-aturan dari hasil produksi pada CNF ini. Pada saat dilakukan pergantian-pergantian tersebut, maka kita akan memperoleh aturan-aturan produksi yang terbaru. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembentukan normal COMSCHI sendiri. Yang pertama, di mana CFG yang sudah disederhanakan tersebut akan berlanjut ke pergantian simbol terminal pada A, P dengan luas kanan besar dari 1. Atau bisa juga lalu selanjutnya buat variabel dan AP baru bila perlu, lalu menjadi ke CNF. Bisa juga dari CFG yang sudah disederhanakan, lalu biarkan yang sudah CNF menuju ke CNF. Bisa juga dari CFG yang sudah disederhanakan menuju ke penggantian AP dengan simbol variabel lebih dari 2. Lalu berikutnya dari sini buat variabel AP baru bila perlu. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu ke CNF. Nah, itulah langkah-langkah pembentukan normal COMSCHI yang bisa dilakukan menjadi 3 langkah dengan tujuan yang sama yaitu ke CNF. Lalu berikutnya yaitu ada konversi dari CFG ke CNF. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal COMSCHI seperti A besar menuju ke A kecil B besar, lalu selanjutnya ke B kecil. Nah, dilakukan pergantian aturan produksi yang dalam bentuk normal COMSCHI atau sama dengan besar yang bisa dibaca menjadi S ke B kecil A besar sama dengan menuju ke normal COMSCHI-nya yaitu S ke P1A. S AB sama dengan S P2B. A ke BAA sama dengan A P1AA atau A P1P3. Lalu A AS A B2S B A kecil BB sama dengan B besar P2BB sama dengan B P2P4. B ke BS sama dengan B ke P1S. Nah, terbentuk aturan produksi dan simbol variabel terbaru yang dimana P1 sama dengan B, P2 sama dengan A, P3 yaitu AA, P4 yaitu BB. Lalu hasil aturan produksi dalam bentuk normal COMSCHI di mana A yaitu A kecil, B kecil, S P1A, S P2B, A P1P3. Lalu A P2S, B P2P4, B P1S, P1 sama dengan B, P2A, P3AA, P4 BB, P1 P, P2 Q, P3 sama dengan R, dan P4 sama dengan T. Lalu itulah hasil dari P1, P2, P3, dan P4 itu. Sehingga aturan produksinya berubah menjadi S sama dengan PA, S sama dengan QB, A sama dengan PR, A sama dengan QS, A sama dengan A kecil, B sama dengan QT, B sama dengan PS, B sama dengan B, P sama dengan B,
Q sama dengan A, R sama dengan AA, dan T sama dengan BB. Nah, algoritma passing untuk CNF sendiri atau yang disebut dengan algoritma CK merupakan algoritma parsing dan keanggotaan members atau keanggotaan atau yang disebut dengan membership untuk tata bahasa bebas konteks. Algoritma ini diciptakan oleh Jacob dan Kasami. Syarat untuk penggunaan algoritma ini adalah tata bahasa harus berada dalam bentuk normal Chomsky. Objek dari algoritma ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa. Nah, ini merupakan contoh tata bahasa konteks bebas konteks dan juga aturan produksi yang sudah dalam bentuk nomor Chomsky. Ini ada contoh-contohnya di gambar yang di atas. Lalu ada juga penggantian aturan produksi yang belum dalam bentuk Chomsky. Ini juga ada gambar-gambarnya, bisa teman-teman lihat. Lalu ada contoh satu dari CFG ini. Yang pertama, perhatikan aturan produksi CFG berikut. Diasumsikan telah disederhanakan S BA AB A BAA AS A BB BS. Aturan produksi yang telah CNF-nya itu A besar B kecil, A besar A kecil, B besar B kecil. Sekianlah video yang atau materi yang bisa saya sampaikan tentang CNF. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya Anissa Nanda Pertiwi dengan nomor NIM 20343031 dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dari jurusan Teknik Informatika dan Pendidikan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.